Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam sehat dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai cara mudah membuat media interaktif dengan menggunakan Quizzes. Mari kita simak. Langkah pertama adalah kita buka dulu situsnya. Di sini kita bisa menggunakan desktop atau menggunakan aplikasi mobile ya, sama saja. Situsnya adalah quizzes.com. Setelah itu, jika kita belum pernah membuat akun, yang kita lakukan adalah sign up. Kita lakukan pendaftaran. Oke, di sini kita bisa mendaftar dengan menggunakan email, diketik langsung emailnya, kemudian nanti klik next, atau cara yang paling mudah dan yang saya sarankan adalah kita menggunakan email Google untuk melakukan pendaftaran, supaya nanti kita tidak lagi terkendala dengan masalah lupa password. Nah, mari kita lakukan dengan cara yang kedua ini, continue with Google. Silahkan diklik. Nah, di sini nanti kita akan diminta email yang akan kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan email yang ini. Ya. Kemudian diminta password. Silahkan masukkan. Oke. Kita telah berhasil. Di sini ada pilihan apakah ini untuk pendidikan, untuk perusahaan, atau untuk digunakan secara person. Silahkan dipilih. Ini nanti tidak terlalu berpengaruh. Saya pilih untuk pendidikan. Posisi kita sebagai apa? Nah, pilih sebagai teacher untuk kita membuat soal-soal. Maka tahapan pertama sudah berhasil kita lakukan. Sekarang tahapan kedua adalah bagaimana membuat kuis dengan menggunakan Quizzes. Di sini ada dua cara rekan-rekan sekalian untuk membuat kuis. Yang pertama adalah dengan mengambil dari soal-soal yang telah ada sebelumnya dibuat di Quizzes. Di sini ada ribuan soal-soal. Kita tinggal mencari saja topik-topik yang kita butuhkan. Contoh, saya mau mencari tentang wawasan Nusantara. Saya coba enter. Nah, di sini sudah muncul 608 soal terkait dengan wawasan Nusantara. Kita tinggal pilih-pilih saja mana yang sesuai menurut kita. Nah, saya coba cari ya. Saya coba cari yang soalnya sedikit saja. Yang soalnya sedikit. Nah, ini. Nah, ini ada nih. Dibuat oleh Aisyah Syargi. Nah, kita lihat soalnya di sebelah kanan. Ya, kita lihat soalnya. Kita periksa apakah soalnya sudah cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya dirasa kurang cocok, cari yang lain. Nih. Nah, saya ambil yang ini saja ya. Yang saya lakukan adalah saya klik. Kalau kita langsung akan gunakan, langsung saja Start Live Quiz. Tetapi kalau kita masih akan mengedit, menambahkan atau mengurangi soal-soalnya, kita tekan Copy and Edit. Nah, maka Quizzes akan mengcloning soal yang telah ada tersebut. Lalu bagaimana copyright-nya? Nah, di sini memang pada saat seseorang
setelah menjadikan kuis ini menjadi publik, itu copyrightnya sudah digunakan untuk umum. Jadi memang kalau dibuat publik ya boleh untuk digunakan. Jadi silahkan ya, tidak masalah. Karena kalau pembuatnya tidak menginginkan ini bisa diakses oleh orang lain, mereka akan menjadikan sebagai privat. Nah, karena ini publik berarti boleh digunakan untuk orang lain. Selanjutnya adalah kita mengedit soal-soalnya. Nah, cara mengeditnya saya contohkan ini, cara menghapusnya dulu ya. Cara menghapusnya dengan diklik ini, delete. Oke, kita sudah menghapus. Untuk mengedit tinggal klik menu edit. Menu edit. Klik menu edit, misalnya di sini saya tulis Makassar. Oke. Saya save. Misalnya mana lagi mau diedit. Nah, saya ganti. Oke, sudah berhasil mengedit. Untuk menambahkan soal baru, di bawah ini ada menu-menunya. Menu-menunya. Ada multiple choice, ada checkbox, ada fill in the blank, ada polling, ada open-ended, dan nanti ini untuk materi. Tapi kita fokus saja yang multiple choice. Kita klik multiple choice. Nah, di sini misalnya saya akan tambahkan, misalnya opsi 3. Nah, jawabannya adalah Makassar. Setelah itu diklik save. Nah, ini jawaban yang benar. Ini kita centang ya, kita centang. Kemudian kita klik save. Maka kita sudah berhasil membuat soal. Jangan lupa kita boleh ganti namanya. Wawasan Nusantara misalnya. Latihan. Kita save. Kita pastikan dia public atau privat. Kita public saja. Kemudian kita publish. Oke, setelah ini nanti kita tinggal share linknya ke peserta. Itu cara membuat kuis dengan mengcopy, mengcloning dari soal-soal yang telah ada di bank soal di Quizizz. Kita masuk tahap berikutnya adalah membuat sendiri soal-soal yang ada. Caranya klik Quizizz, buat namanya Wawasan Nusantara. Saya masukkan ini, tinggal dipilih ya nanti mana yang paling sesuai dengan soal yang kita buat. Sudah, klik next. Nah, di sini muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Lebih bagus kita sudah memiliki bank soal yang diketik di Notepad atau di Word supaya kita dengan mudah membuat, tinggal copy paste, dan benar-benar kuis yang kita buat itu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, saya coba peragakan. Saya buat multiple choice. Nah, saya tinggal copy paste.
Pakaian adat Ule Balang berasal dari mana? Rekan-rekan sekalian, apakah dari Aceh, dari Palembang, dari Riau, atau dari Jambi? Nah, jawabannya dari Aceh. Oke, saya buat lagi soal. Multiple choice. Sasando berasal dari mana? Ya. Apakah Nusa Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, atau Kalimantan Timur? Jawabannya apa? Ya, benar. Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini kita juga bisa menentukan waktu kuisnya per soal. Jadi, defaultnya itu 30 detik. Tapi kalau kita anggap soalnya ini agak gampang gitu ya, ya kita bisa majukan 20 detik. Tapi kita harus pertimbangkan bahwa koneksi peserta itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jangan sampai kalau nanti kita membuat soal yang ada gambarnya, sementara di load waktunya sudah habis gitu. Jadi nanti kita yang lihat sesuai dengan kondisi. Saya save ya, saya save. Tuh, kita sudah berhasil buat 2 soal. Satu lagi. Satu lagi. Nah, ini. Dari mana asal gudeg? Untuk opsi yang benar, itu boleh kita acak, boleh juga langsung di posisi A. Nanti opsinya ketika live ini nanti akan teracak opsinya ya, jadi aman. Jawabannya Yogyakarta. Saya save. Kita sudah berhasil membuat 3 contoh soal. Langkah selanjutnya, memastikan ini namanya sesuai. Kalau kita mau beri icon untuk soalnya, boleh tinggal dimasukkan di sini. Pilihannya public atau privat. Public atau privat. Sini saya coba pilih dia privat. Nah, hanya untuk kita. Hanya untuk kita dan orang lain yang kita share linknya. Jadi tidak semua orang, tidak bisa di search di library-nya Quizzes. Kemudian kita pilih dia segmentasi usernya siapa, tinggal disesuaikan. Bahasanya saya pilih Indonesia. Saya cari I. Belum ketemu ya, belum ketemu. Nanti aja kita abaikan. Saya save. Sudah berhasil di save. Nah, di sini ada juga pilihan. Kita abaikan saja. Kita langsung publish. Ini ada peringatan kalau dia dibuat privat. Saya coba on-kan saja ya supaya kita bisa sama-sama akses. Oke. Nah, berarti kita telah berhasil membuat soal baik dengan metode mengcloning atau membuat sendiri. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menggunakan aplikasi Quizzes untuk proses pembelajaran. Saya katakan tadi bahwa kita bisa menggunakan live langsung sinkron gitu ya. Sinkron bisa juga dijadikan asinkron dalam bentuk tugas. Nah, kita coba secara sinkron. Caranya, nah, saya ulangi. Kita masuk di My Library dulu ya, My Library. Nah, ini yang kita buat tadi. Saya tinggal klik, saya klik. Kemudian saya klik lagi Start a Live Quiz. Saya pilih Classic.
Maka tampilannya seperti ini. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah klasik. Ini berarti person. Person tidak perlu login. Yang penting peserta mengetahui kode kuisnya. Kalau tes, nanti dia harus login. Harus login baru bisa mengakses kuis. Bedanya apa klasik dengan tes? Kalau klasik, kalau terputus nanti masuk lagi dia jadi sesi baru. Kalau yang tes karena dia sudah login, berarti setiap jawaban yang terkumpul itu sudah tersave gitu. Jadi suatu saat kalau koneksinya putus, dia masuk lagi ya, dia tinggal melanjutkan, tidak mengulang dari awal. Jadi tergantung kita ya, pilih yang mana. Kelebihannya tes tadi itu kalau terputus kita bisa ulangi dengan sesi yang lama, tapi kekurangannya harus login. Nah, login itu mungkin memberatkan bagi siswa. Kalau tim berarti nanti peserta itu dibagi menjadi kelompok-kelompok dan mereka saling battle gitu ya. Saling battle, nilai yang diambil adalah nilai timnya. Nilai timnya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba yang klasik. Saya atur lagi, di sini ada beberapa pengaturan. Yang penting apa? Yang penting ini shuffle question. Nah, kita pilih apakah soalnya akan diacak atau tidak. Kita pilih saja diacak. Opsinya diacak atau tidak, pilih saja diacak. Oke, selanjutnya di sini ada hiburannya ya. Hiburannya ada meme ditampilkan. Kalau tidak mau ditampilkan ya silahkan di disable, tapi kalau ditampilkan mungkin lebih bagus ya supaya seru. Hanya kita pastikan kalau itu diakses oleh anak-anak ya kita cari meme yang sesuai dengan segmen mereka. Contohnya ini untuk anak-anak. Tapi kalau umum ya pilih aja random. Oke, tidak ada lagi perlu di setting. Intinya kalau kita gunakan pengaturan default itu sudah cukup. Langsung klik continue. Klik continue, maka tampilannya seperti ini. Ini kemudian rekan-rekan sekalian kita bisa bagikan di WA, ini diwakilkan di WA atau misalnya di embed masuk ke platform LMS ya. Nah, saya coba copy, saya coba akses, Nah, dari tampilan peserta seperti ini. Minta nama, jadi saya klik nama. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau dari sisi dosen seperti ini. Saya coba rapikan. Nah, ini muncul satu orang. Nanti kalau sudah terkumpul semua peserta, baru kita mulai start ya. Mereka tidak bisa start kalau kita belum mulai. Nah, ini untuk memastikan semua benar-benar telah siap. Ini memakan waktu juga, jadi kita perlu kondisikan. Ya, misalnya 20 menit khusus untuk persiapan seperti ini. Kemudian kita klik start. Nah, sini muncul pertanyaan, kita tinggal pilih Sasando berasal dari mana. Masih ingat tadi? Nah, tampilan di teacher seperti ini. Nanti kalau ada 3 orang nanti muncul. Saya coba buka lagi ya. Coba
berasal dari Jogja. Nah, ini memenya akan tampil. Oke. Posisinya ini leaderboardnya. Jadi ini bisa ditampilkan. Kita tinggal pilih oleh dari mana. Anggaplah Palembang. Oke, posisinya. Sudah selesai. Maka nanti kita bisa tampilkan hasilnya. Nah, ini. Nah, di sini kelebihan dari Quizizz adalah kita nanti bisa menganalisis bagaimana bobot soal. Seperti ini. Nanti kita bisa melihat si Ata dapat skor berapa, yang mana yang salah nanti akan kelihatan, dan si Hartoto dapat skor yang mana nanti kelihatan. Kemudian item per soal juga kita bisa lihat soal mana yang paling banyak salah, soal mana yang paling banyak benar, dan rata-rata pengerjaan mereka nanti untuk mengevaluasi soal-soal yang kita buat berikutnya. Nah, di sini juga kita bisa simpan hasilnya ini. Hasilnya kita simpan untuk diolah lebih lanjut jika diambil penilaian. Tinggal di download result, maka akan tersave. Kita lihat hasilnya. Tunggu ya, dibuka file Excel-nya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ya, akan kelihatan per orang nih nilainya berapa. Jadi tuntas ya, langsung keluar nilainya, tidak perlu repot-repot kita analisis secara manual, tidak perlu kita periksa satu persatu ya, otomatis dari si Quizizz sudah mengeluarkan analisisnya. Demikianlah cara membuat media interaktif dengan menggunakan Quizizz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.